dari Sumatera untuk Indonesia. Kami hadir memberikan harapan baru menyongsong generasi emas Indonesia. Selamat datang di Institut Teknologi Sumatera. Dari sini asa dan semangat baru lahir untuk membangun Sumatera dan Indonesia. Tempat generasi bangsa dari berbagai penjuru daerah membangun cita-cita masa depan, menjadi pemandu perubahan demi kesejahteraan bangsa dan dunia. Institut Teknologi Sumatera hadir untuk membentuk sumber daya manusia unggul di bidang sains dan teknologi. Menjalankan Tridharma, pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat melalui bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan. Tumbuh dengan jiwa kepeloporan, ITERA hadir dengan beragam bidang keilmuan yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Saat kecepatan teknologi dan ilmu pengetahuan terus berpacu, semangat inovasi dan kolaborasi terus kami padukan. Di sini generasi bangsa dari berbagai latar belakang hadir dan berinteraksi, membangun generasi yang kelak menjadi sebuah kekayaan membangun negeri untuk mendukung pengembangan generasi emas Indonesia. Institut Teknologi Sumatera terus memenuhi berbagai fasilitas pendukung pendidikan yang dilakukan. Serta terus mengedepankan pemanfaatan teknologi dan menciptakan inovasi yang akan terus dibutuhkan. Sebab kami sadar, kami lahir bukan dari kejayaan masa lalu. Namun kami hadir dengan semangat kejayaan di masa depan. Sebagai sebuah tempat tinggal, Institut Teknologi Sumatera terus mengedepankan keramahan dan kenyamanan. Kampus teknologi berwawasan hutan menjadi ciri khas yang kami utamakan, agar kelak kecerdasan tidak turut menggerus kelestarian alam. Seperti tugas yang kami emban, Institut Teknologi Sumatera hadir sebagai etalase teknologi masa depan. Berbagai kepeloporan kami ciptakan dan terus kembangkan, agar ilmu pengetahuan sebagai kunci kemajuan peradaban dapat terus kami tunaikan. Kami tidak sekedar membentuk generasi emas yang cerdas secara keilmuan, namun juga melahirkan insan cendekia yang akan selalu menjaga keutuhan negeri dengan segala keunikan generasi. Mereka hadir dan memberikan warna dengan ragam prestasi. Inilah ITERA. Dari Sumatera untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ITERA Friends, balik lagi di podcast ITERA. Dan bersama aku Dina Suryani dari program studi farmasi. Di mana dalam podcast ITERA ini yang bertemakan pentingnya literasi politik di dunia kampus. Yang akan memberikan informasi seberapa penting sih literasi politik di dunia kampus itu. Oke, mari kita kupas tuntas. Jadi, buat ITERA Friends semua yang penasaran nih, kira-kira sore hari ini kita bakalan bahas apa nih?
tentunya kita bakalan bahas tentang judul tema kita tadi nih, yaitu pentingnya literasi politik di dunia kampus. Sore hari ini di depan Dina udah ada 2 narasumber nih, dari Bang Prayoga dan dari Bang Dion nih. Boleh nih Bang, boleh kenalin dirinya masing-masing dulu Bang. Oke, aku dulu ya. Kenalin, aku Prayoga Salim, biasa dipanggil Salim. Aku dari program studi farmasi ya. Di sini saya sedang mengembang amanah sebagai Menteri Kajian Strategis Politik, dan di sebelah saya ada. Oke, perkenalkan ya, nama saya Dion Atamas Pane dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, dan juga saya mengemban amanah sebagai stafnya Bang Salim sendiri, yaitu di Kajian Strategis dan Politik. Halo Bang Dion, halo Bang Salim. Oke nih, buat Itero Friends di rumah nih, dari Bang Dion dan Bang Salim boleh nih buat nyapa-nyapa dulu Itero Friends yang ada di rumah. Halo teman-teman Itera Friends. Halo teman-teman. Iya. Oke, kalau dari Bang Salim dan Bang Dion ini sebenarnya passionnya itu suka nggak sih tentang dunia politik itu, bisa sampai terjun di dunia politik di kampus ini? Kalau passion aku sebenarnya bukan di politiknya ya, tapi di ngebaca dan nulis gitu. Jadi aku dulu SMA itu memang nggak ada urusannya sama politik secara aktif, tapi karena dulu ketua eskul jurnalistik sekolah, suka baca, suka nulis. Ya akhirnya pas kuliah, saya dulu awalnya pengennya masuk pers. Oh iya Bang. Pers Itera, tapi ya, tapi masuknya ke itu ya tersesat Bang. Tersesatnya ke kasrat ya Bang. Tersesat ke KM Itera, dulu jadi staf magang. Kayaknya cocok ya, dilanjutin sampai 3 tahun ya, lah. awalnya nggak suka jadi suka ya Bang, karena kebiasaan ya Bang. Bukan awalnya nggak suka, dulu dia biasa aja dengan politik, maksudnya ya Bang. nggak begitu aktif. Kurang banget gitu di politik, tapi sekarang dengan udah masuk dan udah terjun jadinya kayak lebih suka dan lebih mendalami tentang dunia politik itu ya Bang. Iya betul, seperti itulah kurang lebihnya. Oke, kalau dari Bang Dion sendiri Bang? Kalau dari saya sendiri itu, saya pada awalnya itu menyukai berbicara bagaimana berdebat. Ketika SMA saya mengikuti perlombaan debat, dan ketika saya melihat TV, dan malah sering untuk perdebatan itu pada ranah politik begitu. Oh, jadi seru gitu ya Bang. Iya. Jadi dengan berdebat-debat dengan yang namanya politik gitu ya Bang. Iya, kemudian dari itu saya melihat, wah ini bagus nih, kemudian saya berdebat di ranahnya yang bisa mewadahinya itu di politik gitu. Dan ketika saya masuk di Itera, ada yang mewadahi seperti kajian strategis politik. Nah mungkin ini cocok banget, suatu hal yang keren banget itu untuk dicoba ya Bang. Itulah kalau saya tertariknya. Oh iya Bang. Oke. Menurut abang berdua nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan politik itu, dan seberapa penting sih politik bagi mahasiswa Institut Teknologi Sumatera ini yang basicnya itu sains dan teknik ya? Kan biasanya kalau yang berbau-bau politik itu dari mahasiswa hukum nih, tapi kan kalau di Itera sendiri kan adanya sains dan teknik. Jadi menurut abang berdua ini gimana sih Bang? Boleh dari Bang Salim dulu Bang. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Sebenarnya itu pertanyaan menarik dan sering banget masuk ke kami gitu kan. Kita mulai dari politik itu apa dulu lah ya, paling dasar itu kan. Politik itu apa? Sebenarnya kalau kita ngomongin secara garis besar untuk menjelaskan terminologi politik, itu jujur saya pun merasa belum layak untuk ngomong itu. Kenapa? Karena posisinya seorang filsuf-filsuf hebat yang sampai detik ini saya coba jadikan referensi ya, bukan jadikan ajungan tapi preferensi, kayak Plato, Aristoteles, mereka pun masih saling didebat dalam pandangan politik gitu. Kalau bagi seorang Plato, dia menganggap politik itu adalah seni untuk menguasai kekuasaan gitu. Iya, seni untuk merebut kekuasaan dan lain sebagainya. Tapi menurut saya secara garis sederhana aja, ini pandangan saya pribadi. Iya, Bang. Ya kita ngobrol, saya ngobrol dan teman-teman diem, kayak kita bertiga diem, itu saya udah berpolitik gitu. Saya udah menguasai diskusi ini. Diskusi ini gitu, forum ini ya Bang, istilahnya. Istilahnya udah kayak gitulah. Iya. Nah, terus tapi bergeraknya menjadi politik itu ya suatu sarana kebebasan. Iya benar banget. Kalau seorang penyintas dari Holocaust namanya Hannah Arendt, dia seorang filsuf Yahudi, dia ngomong ya politik itu suatu kebebasan gitu. Nah, oleh sebab itu saya akhirnya bukannya menyerah, tapi saya mencoba untuk menerima bahwa semua orang mungkin berbicara politik.
Iya benar Tapi banget menurut sih, Bang. saya nggak ada satupun yang memahaminya gitu. Iya cuman taunya ya itu politik Iya. tapi nggak tahu maknanya itu seperti apa ya, Bang. Betul. Jadi kita berikan kebebasan, terserah teman-teman mengartikan politik seperti apa. Karena ya balik lagi gitu, interpretasi politik dalam ruang lingkup akademik adalah suatu kebebasan gitu. Bebas dalam memahami politik itu apa, bebas untuk mengartikan politik itu apa, dan bebas untuk sebenarnya untuk ikut dan tidak gitu. Iya benar banget, Bang. Gitu. Jadi kalau politik itu sesuai dengan diri sendiri untuk maknanya itu ya, Bang. Iya betul. Terus kalau kita ngomongin soal ini ya, terus kenapa sih kita ini sebagai mahasiswa teknik dan seorang saintis ya, Iya. itu harus paham politik? Sebenarnya menariknya gini. Isaac Newton itu ya junjungan kita ya, entah Iya. mahasiswa farmasi, entah Semuanya mahasiswa pasti teknik, itu pasti tahu hukum Newton lah ya, Iya, 1 2 tahu 3 karena itu. dari TPB ya, Bang. Iya, Udah dari- belajar dari bahkan bukan dari TPB, Dari dari SMP. SD, SMP kita udah tahu gitu hukum Newton itu seperti apa ya, Bang. Nah, Sir Isaac Newton itu seorang politikus loh. Dia itu seorang apa ya, kalau kita bilang itu senat di Lord of Iya. House di Inggris, di Birmingham kalau nggak salah. Dia mewakili aspirasi seorang ilmuwan, dia seorang yang memberikan pandangan politik juga gitu. Jadi nggak ada alasan kalau sekalipun kita anak sains dan kita anak teknik, kita ya, Bang. nggak mengenal dunia politik, karena ya kayak seorang filsuf Jerman aja ngomong politik itu mengendalikan semuanya gitu. Iya benar banget sih, Mengendalikan Bang. semua. Kenapa pas masalah deforestasi itu yang diundang itu Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, bukan Menteri Kehutanan. Karena Apa itu, Bang? Sri Mulyani lah yang menetapkan pembangunan apa yang akan terjadi. Kalau dia tidak melakukan pendanaan kan tidak akan terjadi pembangunan gitu. Bener banget itu, Bang. Iya Karena semuanya itu, semua yang ada di dunia ini pasti akan berbau-bau dengan yang namanya politik ya, Bang. Betul, kebijakan politik itu sangat erat gitu. Kenapa kita demo BBM naik? Ya karena posisinya alur migas di dunia itu ditentukan oleh politik gitu. Ya, Bang. Ketika orang-orang nanya kenapa ada kenapa ada resesi ekonomi? Oh, lagi ada perang Rusia Ukraina. Itu kan politik gitu ya. Iya benar banget sih, Bang. Iya kan? Semuanya itu ya pasti berbau dengan politik, Betul. politik dan politik lagi ya, Bang. Bahkan anak-anak hukum itu juga belum tentu paham politik kok. Iya, Karena kan mereka juga bisa kalah dengan anak yang jelas-jelas bukan anak hukum, tapi dia tahu politik itu seperti apa dan makna politik itu seperti apa ya, Bang. bukan gitu sih, lebih ke arah kayak seorang anak hukum juga kan dia punya konsen-konsen lain gitu. Iya, Ada bukan yang hanya hukum tata memahami negara, politik aja ya, Bang. dia ada hukum perdagangan internasional, hukum tata negara, hukum pajak dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya itu ya seorang anak hukum pun kalau memang dia tidak ada interest ke politik, dia juga mungkin tidak menyentuh politik juga. Iya, Gitu. benar Jadi banget tidak sih, ada Bang. polarisasi di sana. Iya. Menurut Bang Dion sendiri? Kalau menurut saya mungkin dari menteri saya sudah menjawab terlalu banyak juga. Terlalu banyak ya, Bang. Udah semuanya hampir terjawab. Iya. Jadinya mau nambahinnya juga bingung, semuanya udah terjawab gitu ya, Bang. Saya juga belajar di awal kan dari dia sendiri ya, sudah diungkapkan semua. Nah, kalau yang ingin saya sampaikan itu juga kenapa sih pada dasarnya politik itu penting bagi kita ini sebagai mahasiswa, karena pada dasarnya ini kita merupakan aktor intelektual gitu, aktor intelektual yang memiliki peran untuk menjadi pengawas dari segala sesuatu kebijakan, atau kita berbicara pemerintah ya, kalau kita bicara politik pada pemerintahan, kita sebagai aktornya. Dan juga kalau kita berbicara kepada politik kampus, seperti contoh dari kebijakan rektor atau segala macam yang berhubungan dengan kita sebagai masyarakat ITERA. Nah, di situ kita harus memerlukan interest kita untuk politik tersebut, karena semuanya juga di kampus itu pasti adanya yang namanya politik gitu ya, Bang. Betul. Mekanisme pemotongan UKT pun adalah kebijakan politik. Iya, benar banget, Bang. Makanya seharusnya kita semua sebagai mahasiswa tanpa harus diberitahu atau diarahin, kita memiliki interest gitu, karena kita sebagai aktor intelektual yang seharusnya kita penasaran bagaimana ini dapat berubah dan bagaimana kenapa ini dapat berpengaruh kepada saya. Iya, benar banget, Bang. Oke, keren semua ya, Bang. Jadi intinya ya semua orang itu tahu yang namanya politik, tapi semua orang juga mempunyai makna tersendiri tentang politik itu seperti apa ya, Bang. Betul. Oke, selanjutnya nih, Bang, menurut Abang berdua nih, apa sih yang ngebuat kalian itu mendalami ilmu politik dan ingin mengajak mahasiswa Institut Teknologi Sumatera ini untuk mendalami ilmu politik? Dari Bang Salim dulu boleh nih dijawab, Bang.
Faktornya mungkin terlihat sepele ya. Apa tuh Bang? Faktornya itu sepele sebenarnya. Sebenarnya faktor-faktor yang mendorong kita ke politik itu sebenarnya nggak perlu faktor besar. Iya benar. Pertama ya mungkin dari keresahan. Itu bisa jadi keresahan. Nah, alasan keresahan ini kayak saya lihat ya. Kenapa sih korupsi itu nggak pernah selesai? Nah, gitu kan. iya benar banget Karena, sampai detik ini ya Bang. Karena saya merasakan kayak ya saya dan teman-teman mungkin ya teman-teman KM ITERA gitu. Itu pasti merasakan yang namanya jalan rusak gitu kan. Iya. Atau fasilitas tidak tepat gitu Tidak kan. tepat Padahal dan di UU nomor 20 tahun 2003 itu APBN negara untuk pendidikan itu 20% loh teman-teman gitu. Nah, berarti kan di situ ada mekanisme politik yang harus kita pahami gitu. Iya, di dalamnya itu ada apa gitu, Iya, kok bisa gitu. kayak gitu ya Bang. Abis itu contoh politik kampus di mana kenapa sih pemotongan UKT itu cuma di semester 10 aja gitu. Kenapa semester 12 atau 14 itu nggak dapat pemotongan UKT dan lain sebagainya. Itu kami benar-benar itu ngegugah saya untuk belajar politik lebih dalam. Tapi Gitu. yang namanya alasan itu butuh didorong namanya motivasi juga. Iya, motivasinya apa tuh Bang? Waduh. Ya, kalau buat teman-teman yang pernah nonton film Tenggelam Kapal Van der Witch, yaitu si ini Zainuddin itu ya. Zainuddin itu tuh setelah di PHP-in sama Hayati, dia itu kan terjun ke dunia sastra. Nah, kalau saya ganti arah ke dunia politik gitu. Ke dunia Itu politik pendorong ya, Bang. paling kencang itu. Waduh, biar kelihatan, biar dia ngelihat kita itu, waduh, nyesel nih gue udah ninggalin dia ya nggak sih Bang? Ya, itu motivasi senior sih. Padahal aslinya juga saya diblok juga sama dia gitu. Gimana mau tahu ya Bang? Iya, jadi dia juga tidak tahu ya, gitu Bang. kan. Waduh. Pas udah kecebur dapat motivasi lain ya geraklah Ya, ngikutin gerak lah. inilah. Jadi motivasinya itu sangat-sangat agak-agak miris ya Bang. Tapi endingnya bakalan jadi seperti ini. Wah, Ya, keren banget. gitulah. Terima kasih mantan. Wow, mantan. Kalau dari Bang Dion sendiri gimana Bang? Kalau dari saya ya, saya tertarik juga di politik itu sendiri karena ya memang saya pengen tuh kayak kalau tadi seperti disampaikan kalau politik itu suatu kebebasan ya. Iya Bang. Saya ingin juga kebebasan saya dalam menyampaikan sesuatu dan juga bagaimana sih sistemnya dari sesuatu ini muncul gitu kan, itu pada dasarnya politik itu mempengaruhi bagaimana sesuatu itu muncul untuk mempengaruhi hal yang besar gitu. Iya benar banget Bang. Nah, jadi dari situ saya muncul dan saya tentunya dong tidak kalah dengan menteri saya Waduh, apa tuh Bang? Kalau saya sendiri kalau di ITERA kan begitu banyak itu kepanitiaan Iya. gitu, dan juga contoh saya dari prodi perencanaan wilayah dan kota, saya sama sih kita didasari oleh kekecewaan. Wah, ternyata kekecewaan itu membuahkan hasil yang baik ya Bang endingnya. Pada dasarnya kekecewaan itu menjadi suatu hal yang baik ketika sebenarnya pada dasarnya untuk mencapai sesuatu tidak harus melihat motivasinya itu apakah suatu hal yang kecil, tapi bagaimana motivasi yang kecil bisa berdampak yang besar begitu. Kalau menurut saya begitu. Iya benar banget Bang. Jadi seperti yang saya ingin lanjutkan, saya kecewaan tuh dari contoh di dalam, kalau kita sering kan politik yang paling pertama dikenalkan dengan kita kan setelah TPB yaitu dari himpunan sendiri gitu. Iya benar banget. Bagaimana himpunan ada kebijakan yang diberikan untuk mempengaruhi masanya, bagaimana bertindak dan berlaku begitu. Nah, di dalam politik kecil itu saya tidak menjadi bagian di dalamnya tuh. Waduh, jadi kecewanya gara-gara itu ya Bang, kecewa banget ya Bang. Kecewa di situ, mungkin saya dapat melakukan politik di ranah yang lebih besar gitu. Iya, di ranah yang lebih besar. Nggak bisa di situ, tapi kita bisa memotivasi diri kita untuk ke yang lebih baik lagi dan jauh lebih baik dari yang sebelumnya ya Bang. Benar, jadi saya melihat ada open recruitment, jadi kajian strategis dan politik. Nah, saya melihat itu, wah ini sesuatu yang keren nih, karena pada dasarnya nama kajian strategis dan politik itu suatu hal yang sangat kalau di di saya sendiri di perencanaan wilayah dan kota ada namanya perencanaan wilayah strategis. Iya, bagaimana yang strategis itu adalah suatu hal yang penting dan dapat membawa perubahan dan berdampak yang besar, sehingga saya ingin menjadi sesuatu yang berdampak besar itu, sehingga saya masuk ke dalam kajian strategis ya, dan belajar dengan apa sih ilmu politik terutama politik kampus dan politik pemerintahan gitu. Oke Bang, wih keren-keren banget ya Bang, motivasinya dari hal-hal yang membuat kecewa jadi yang luar biasa. Aduh keren banget. Oke Bang, selanjutnya masih relevan gak sih Bang pergerakan mahasiswa sekarang di tengah perkembangan zaman yang semakin modern? Menurut Bang Dion gimana Bang? Menurut saya masih relevan begitu.
Karena kenapa tuh Bang? Pada dasarnya pergerakan mahasiswa ini tidak bisa mati gitu. Karena sampai kapanpun suatu negara selalu membutuhkan aktor-aktor intelektual di dalamnya. Wah, iya benar banget. Karena yang sekarang saja yang memimpin di atas sana yaitu berasal dari kita ini. Iya. Karena pada dasarnya di mana pemikiran-pemikiran yang kritis, karena kita dilatih menjadi seorang yang kritis, itu sangat diperlukan dalam suatu politik gitu. Dan juga kenapa saya katakan masih relevan, karena kenapa tuh Bang? Mahasiswa ini memiliki keistimewaan gitu. Wah, keistimewaannya dapat katakan satu. gimana Bang? Mahasiswa bergerak bukan karena sesuatu hal yang diinginkan orang lain, tetapi mahasiswa adalah pergerakan yang paling bersih gitu. Karena kita berbicara politik pemerintahan, kita tidak memiliki kepentingan di dalamnya. Iya benar banget sih Kita Bang. hanya bergerak berdasarkan keresahan kita masing-masing. Iya, gitu. karena kita kayak ngelihat hal kayak gitu, kita juga jadinya kayak pengen menanggapi gitu Bang. Hal itu tuh seperti apa? Benar. Jadi kalau dikatakan pergerakan mahasiswa itu salah satu contoh pergerakan paling bersih gitu. Nah, kedua, mahasiswa memiliki kespesialan atau keistimewaannya itu mendapatkan informasi-informasi lebih luas gitu. Kenapa? Karena di dalam di mahasiswa sendiri banyak aliansi-aliansi yang tergabung, atau kita kan merupakan orang yang berpendidikan sehingga kita memiliki akses untuk menuju informasi tersebut. Sehingga kita memiliki kebebasan untuk mengetahui apa yang terjadi dan juga informasi yang benar mana gitu. Jadi kalau kita ingin melakukan sebuah pergerakan, kita pada dasarnya didasari oleh informasi yang banyak yang jadinya kita bisa tahu kalau seandainya kita mendapatkan semua informasi yang banyak, kita juga bisa menanggapinya juga dengan hal-hal yang benar-benar relevan banget gitu Bang, yang benar-benar hal itu fakta banget gitu ya Bang. Ya benar. Jadi kalau tadi kembali ke pertanyaan apakah masih relevan, ya saya menjawab sangat relevan, karena pergerakan mahasiswa yaitu pergerakan yang bersih, pergerakan yang penuh dengan informasi, dan pergerakan yang penuh dengan keresahan gitu. Oh iya, yang pertama itu keresahan ya Bang, dan bersih banget mahasiswa itu. Oke. Kalau untuk dari Bang Salim sendiri gimana Bang? Sebenarnya udah dijawab penuh ya. Iya, sama staf saya Dian. Cuman gini, kalau dibilang pergerakan relevan gak sih mahasiswa sekarang gitu. Itu benar. Pertama, mahasiswa itu kalau kata Muhammad Hatta itu kan hati nuraninya masyarakat ya. Iya benar. Kita gak punya kepentingan, kita bukan pengusaha gitu. Kita gak punya usaha. Sampai sekarang kita gak mikirin ekonomi. Secara bukan gak mikirin ekonomi sih, kita gak mikirin uangnya dari mana biasanya. Benar. Biasanya mayoritas mahasiswa itu ya masih diberikan oleh orang tua. Ataupun ya setidaknya dia tidak full nyari uang gitu. Makanya dan dia juga fullnya untuk belajar gitu. Jadi karena dia belajar, dia fokus dalam melihat itu dari banyak sudut pandang, gak dari kepentingan dia. Ya makanya bisa dibilang mahasiswa itu cukup dibilang cukup bersih lah gitu, dibanding dari elemen-elemen masyarakat yang lain. Sekalipun kita tidak mengatakan diri kita eksklusif. Iya benar banget gitu. sih Bang ya. Nah, selanjutnya ada yang kita bilang motivasi mahasiswa untuk terus bergerak, untuk terus memperjuangkan, itu juga dari bapak bangsa kita ya, bukan bapak pendiri tapi bapak bangsa, Hos Cokroaminoto. Kan Haji Umurman Said Cokroaminoto itu mengatakan bahwa ya pelajar-pelajar atau orang berpendidikan itu adalah gerbong-gerbong gitu. Sampai sekarang mahasiswa itu jumlahnya cuma 10%. 10% mungkin cuma 20 jutaan lah orang yang pernah kuliah. Sedangkan jumlah rakyat Indonesia 270 juta. Banyak banget ya Bang. Gitu. Jadi kita adalah penggerak untuk kedepannya ya Bang. Penggerak untuk kedepannya. Kita tidak memiliki kepentingan, kita tidak memiliki hasrat gitu. Kita ya masuk karena memang pertama keresahan dan hati nurani itu balik dulu. Ya, nah, tapi yang paling mungkin kita garis bawahi adalah bentuknya gitu. Apakah gerakan mahasiswa itu relevan? Kayak contoh, kita harus demo. Kita harus kita harus melakukan kericuhan atau seperti yang terjadi di 98 ataupun di masa yang lalu pra orde gitu baru gitu ya. Apakah hal-hal seperti itu masih relevan? Mungkin itu sih yang pengen saya bawain. Sebenarnya gini, dalam pergerakan itu ada dua tipe ya. Yang pertama adalah menjaga api pergerakan. Yang kedua adalah melakukan pukulan telak. Jadi dua ini berbeda.
pertama adalah sifatnya melindungi marwah mahasiswa itu sendiri. Nah, kalau orang-orang dulu itu sifatnya ya udah mereka aktif berdemo, aktif membuat mimbar bebas gitu. Nah, tapi kalau menurut saya sekarang sudah tidak seperti itu. Jadi bentuknya beda. Iya, beda ya, Bang. Ya, Jadi karena kita kan sekarang ngerasain yang namanya pasca pandemi nih. Iya, Nah, benar gitu. banget ya, Pasca pandemi gitu. Interest orang-orang terhadap politik mungkin menurun dan lain sebagainya. Karena ada pandemi itu ya, Bang. Kan orang tadinya, jadi malas keluar rumah. Iya, yang tadinya di rumah terus tapi tiba-tiba udah keluar rumah lagi. Jadi orang yang udah di rumah itu jadi agak males gitu buat keluar rumah lagi itu ya, Bang. Nah, makanya diperlukan yang namanya kita bisa bilang, kalau kami anak Kastrat itu bisa dibilang diperlukan yang namanya itu menyelaraskan arah gerak lagi dengan interest sekarang gitu. Bagaimana kita melindungi dan merawat demokrasi? Ya, saat ini kita menggunakan yang namanya media. Media itu adalah sesuatu yang tidak pernah hilang. Nah, iya benar ya, banget. Makanya kita untuk merawat api pergerakan, dibanding kita mengajak demo, dibanding kita membuat mimbar bebas, kita melihat juga memang anak-anak itu juga sulit berkumpul ya. Kalau kita kan anak teknik juga agak sulit ya. Iya, agak sulit juga ya, Bang. Banyak laprak ya, Bang. Banyak laprak gitu kan. Banyak banget ya, Bang. Apalagi farmasi ada 10. Waduh, iya banyak banget ya, Bang. Ya, merasakan sendiri saya juga ya, Bang. Iya, gitu. Makanya cara kita itu ya lebih soft tapi tidak kehilangan esensi. Nah, iya. Gitu. Kita bisa masuk lewat kayak gini, podcast. Kita kolaborasi dengan Humas ITERA. Terima kasih Humas ITERA. Kita bisa membuat tulisan-tulisan gitu. Ya. Kita bisa membuat video-video kreatif. Ya, menurut saya itu sama. Poinnya adalah merawat api pergerakan, tapi kita tidak kehilangan esensinya gitu. Kita tidak kehilangan pencerdasan dan merawat pergerakan itu. Tapi kita jangan lupa, terkadang kita butuh memberikan pukulan telak. Gitu. Jadi kita tidak lupa kita tidak juga mengatakan demo itu salah, enggak. Mimbar bebas itu salah, enggak. Ketika memang itu suatu hal yang diharuskan, ketika sesuatu itu memang mengajak teman-teman untuk turun ke jalan, maka saat itulah mahasiswa harus memberikan pukulan telak untuk menyadarkan orang-orang yang ada di dalam gedung parlemen bahwa mereka sedang melakukan hal yang tidak merepresentasikan rakyat. Nah, iya benar, Bang. Hidup. Waduh, keren banget ya, Bang. Aduh. Oke, Bang, selanjutnya nih, apa sih, Bang, tantangan para mahasiswa saat ini khususnya disangkutkan dengan istilah agent of change? Oke. Aduh. Susah ini. Iya, agak susah ya, Bang. Pertanyaannya susah ini. Oke, gini, tantangan terbesar ya untuk dikatakan menjadi agent of change. Ya, kita pahamin juga ya, agent of change itu artinya kan agen perubahan ya kan. Iya, benar banget. Sedangkan saat ini ya berubah terus gitu. Iya, semakin hari semakin berubah terus. Gitu. Kayak contoh kita ngomongin trending topik lah gitu kan. Iya. Saya jujur lupa apa yang trending 2 hari lalu di Instagram. Jujur lupa. Iya, emang iya, Bang. Karena kan? Kebanyakan itu karena ya, banyak Bang. gitu. Karena banyak banget, jadinya kita mau ngapalin satu-satu juga nggak bisa. Iya, kayak nggak perlu ada agen perubahan, udah berubah sendiri. Udah berubah sendiri ya tiba-tiba ya, Bang. Oke. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah arah perubahan itu. Arah perubahan ini apakah semakin akan semakin buruk atau semakin baik gitu. Kita kita coba melihat gini deh. Saya punya pertanyaan mungkin ke Mbak host juga gitu kan. Kita baik bertanya lah ya karena kan ini kan diskusi gitu. Menurut Mbak gitu, dari 10 berita yang Mbak baca hari ini gitu. Ada enggak sih yang menggugah perasaan Mbak? Sebenarnya ada sih, Bang, yang Pray for Turkey itu, Bang. Karena kayak ngelihatnya itu waduh kasihan banget gitu, dari negara yang bagus banget tiba-tiba kan ada bencana gempa yang kayak gitu, tiba-tiba hancur semuanya. Jadinya kayak ngelihat dan tadi itu saya tuh ngelihat banget di Instagram itu, Bang, ada seorang ayah yang memegang tangan anaknya yang kejepit bangunan yang sudah meninggal, dan ngelihat hal itu kayak waduh, seorang ayah tuh pasti sayang banget sama anaknya, tapi kita nggak tahu ya, Allahu alam banget tiba-tiba ada kejadian yang seperti itu. Jadinya kita juga nggak bisa menutupi hal itu. Jadinya ya udah kayak ya Allah kasihan banget, gimana kalau seandainya hal tersebut terjadi di dalam diri saya gitu, Bang. Oke, ya. Berarti kan posisinya di situ informasi yang didapatkan dan sesuatu yang membuat interest Mbaknya adalah sesuatu yang positif gitu. Iya, benar banget. Sesuatu yang ini. Tapi terkadang ada juga orang-orang yang bergeraknya ke sesuatu yang tidak positif. Iya. Gitu. Kenapa sih posisinya dulu 98 banyak sih orang-orang kritis gitu?
Mungkin bukan karena kekritisannya, tapi karena keadaannya yang membuat dia harus kritis gitu. Adanya depresi ekonomi, adanya kesulitan bahan-bahan pokok gitu. Itu yang mendorong dia menjadi kritis. Tapi sekarang masyarakat sekarang itu bisa dibilang jauh lebih sejahtera. Kita bisa bilang jauh lebih sejahtera gitu. Tapi ya Bang. Sebentar saya ya. Kayak kita ambil contoh deh. Dulu informasi itu kan sulit ya. Iya. Informasi sulit. Kalau sekarang itu data terakhir yang kita dapatkan di 2019 ya, 2019 aja. Angka orang yang punya handphone dan memainkan media sosial itu di 97%. Iya. Dengan angka kenaikan 15% per tahun. Iya benar banget Bang. Tapi kan dikarenakan hal tersebut terjadi dikarenakan masa pandemi ini dan anak sekolah itu semuanya online semua. Jadinya mau orang punya, mau orang nggak punya pasti harus memerlukan handphone kan Bang. Iya. Jadinya berusaha semaksimal mungkin antara orang tua dengan anak itu harus bisa memiliki handphone untuk belajar anaknya. Ya, artinya kan di sini ada cara dari orang tua untuk mendapatkan dana itu. Iya benar kan? banget Bang. Nah, kenapa saya bilang itu saat ini cenderung lebih sejahtera dan lain sebagainya? Kita bisa ambil beberapa contoh angka kemiskinan itu menurun gitu. Ya kalau kata pandemi nggak bisa dihitung lah, gitu kan. Memang saat itu satu dunia gitu. Tapi bisa kita lihat, emang kesejahteraan masyarakat Indonesia ini ya ada perbaikan, walaupun tidak signifikan ya. Walaupun tidak semuanya, gitu. Masih ada juga. Gitu. Hanya ada beberapa yang nggak maju gitu ya. Nah kondisi kondisi sosial media itu menciptakan orang-orang yang apatis. Gitu. Iya Orang-orang yang dia lebih suka entertainment. Ya, dia lebih suka ada konser Versa Bersari di ITERA daripada ada mungkin anggota DPR yang ingin mensosialisasikan RUU dia gitu. Mungkin contohnya gitu kan. Nah, itulah yang kita konsenkan. Jadi bukan perubahan, bukan kita memframing apa yang ingin kita sampaikan, tapi kita menjaga bahwa perubahan-perubahan yang ada dari sosial media, dari berita-berita ataupun framing informasi apapun dari kanal apapun, itu tetap mengarah ke dalam hal-hal yang positif tentang kesejahteraan, hal-hal informasi tentang ketidakadilan yang harus dituntaskan, tentang interest orang-orang merawat demokrasi, ataupun yang terakhir adalah tentang bagaimana peran mahasiswa ini tidak lagi menjadi seseorang yang dibilangnya ya kuliah untuk dapat kerja, enggak. Tapi kuliah itu ya untuk cerdas gitu. Cerdas ya benar banget Bang. Karena sebagian orang juga berprinsip belum tentu kuliah untuk cerdas, kan ada orang kuliah itu belajar terus tanpa mementingkan organisasi. Tapi dia juga nggak bisa public speaking untuk di luar, dan di dalam dunia kerja itu yang terpenting itu adalah kita juga nggak memungkiri ya Bang untuk melihat IPK ataupun lain sebagainya. Tapi sebagian orang juga di dunia kerja pasti ditanyain public speaking itu gimana. Kalau seandainya dia nggak bisa berbicara di depan umum, dia mau bagaimana dia bisa menyampaikan sesuatu hal di depan umum itu ya Bang? Sebenarnya kalau untuk masalah public speaking itu kan salah satu contoh aja ya. Iya. Contoh beneficial dari ikut organisasi dari ataupun ikut organisasi, ya benar. Cuman kalau menurut saya yang terpenting dari organisasi itu bukan tentang seberapa banyak yang teman-teman dapat sertifikat. Iya benar. Tapi seberapa banyak teman-teman itu dapat bisa mengembangkan diri teman-teman. Mungkin memang ada mungkin orang-orang yang tidak tergiven untuk dapat kemampuan public speaking yang bagus. Iya. Pun contohnya saya adalah orang yang bisa public speaking itu karena belajar. Iya, karena belajar ya. Bukan karena dari lahir gitu. Iya benar gitu. Banget Bang, karena semua hal itu kalau seandainya kita ingin belajar pasti bakalan bisa gitu ya Bang. Ya bisa dibilang seperti itu. Tapi inti dari organisasi itu pengembangan diri. Kayak kita ambil contoh gini deh. Mungkin Dion itu dulu bisa nih untuk ngomong di depan orang. Tapi saya sebagai menteri dan mentor dia pasti di kabinet, saya arahkan, ketika dia bisa public speaking, inti dari public speaking itu kan inti dari public speaking itu kan adalah memberikan informasi. Iya benar. Gimana caranya saya ngebuat suatu wadah agar Dion bisa menyampaikan informasinya yang dia dapatkan juga ya. Dan dia bisa mengembangkan dirinya. Iya, menurut saya itu tugas organisasi dan itulah yang harusnya didapatkan di organisasi. Iya benar banget. Tapi saya pernah dengar nih Bang, kalau seandainya percuma tuh ikut organisasi, percuma tuh ikut kepanitiaan, tapi kalau diri sendirinya aja diam-diam gitu nggak bisa mengembangkan diri, itu gimana sih Bang maksudnya itu Bang? Mungkin nanti ditambahin ya dari dia. Kalau dari saya pribadi, saya sepakat.
Iya. Sepakat kalau misalnya Kenapa itu Bang? ya sepakat kalau misalnya memang berorganisasi atau kepanitiaan itu tidak ada beneficial untuk kalian, lebih baik kalian cari yang lain. Karena sekarang udah banyak ya, ada volunteer. Nah, iya benar banget. Ada volunteer, ada magang nih di Humas, Di Humas gitu. nih, Mungkin ya. batch selanjutnya bisa ikut. Oke. Ada magang di tempat lain, ada kampus Merdeka gitu. Kalau memang teman-teman kalau di ITERA kan himpunan dan UKM ya. Saat ini masih himpunan dan UKM organisasi yang tersedia secara luas gitu. Ya kalau memang teman-teman tidak merasakan ada beneficial di ITERA, silahkan teman-teman cari beneficialnya di luar. Tapi ingat, tapi pesan saya, gunakan ilmu yang kalian dapatkan di luar untuk membangun alma mater kita. Gitu. Iya. Jadi bukan tentang wadah mana yang dijadikan tempat, tapi gimana cara kita untuk menjadikan tempat itu untuk mengembangkan diri kita betul, masing-masing gitu. ya Bang. Karena yang kita butuhkan adalah manfaat, bukan lagi seperti harus ini caranya harus kayak gini, enggak gitu. Kita ya mungkin kalau teman-teman jadi konten kreator tapi teman-teman bisa bermanfaat buat orang banyak ya let's do it gitu. Peran mahasiswa itu ya sebenarnya bukan tentang kampusnya aja, tapi untuk masyarakat luas. Iya benar banget. Gitu. Oke, kalau dari Bang Dio nih gimana nih Bang? Dari tadi udah nanya Bang Salim nih, kayaknya udah capek banget gitu buat jawab pertanyaan dari saya nih Bang. Oke, kita mengkaitkan dengan agent change, mahasiswa sebagai agent change ya. Saya mengaitkannya begini, kalau mahasiswa pada zaman sekarang itu sebagai agent change itu tidak bisa dilepaskan dari namanya digitalisasi begitu. Kenapa saya katakan sebelumnya kita mungkin masihlah pada saat di mana masih pasif dalam dunia digital gitu. Kemudian ketika pandemi menyerang, semua dilakukan secara digital gitu. Nah, ini membuka peluang sebenarnya, membuka peluang kepada kita menjadi agent change gitu. Karena siapapun bisa menjadi agent change di zaman sekarang. Kita bisa melihat kekuatan media, di mana dulunya mahasiswa untuk menjadi perubahan, melakukan pergerakan dari munculnya Tritura, munculnya ketika gerakan 98 yang semua dilakukan dengan langsung turun ke lapangan, tapi sekarang tidak. Contoh dari media itu yang dapat membuat perubahan besar di negara kita sendiri. Suatu kasus dapat diungkap ketika di media sudah ramai. Itu salah satu contoh kecilnya. Iya benar banget Bang. Ketika media sudah ramai baru terungkap ya Bang, baru semuanya. ketahuan itu Benar. gimana asal usulnya bisa terjadi hal seperti itu. Benar. Jadi kalau menjadi agent change sekarang itu paling mudah itu melalui media sosial atau media digital gitu. Yang mana kita ambil contoh ketika di Taiwan terjadinya pergerakan mahasiswa yang diawali dari media sosial itu dapat merubah Taiwan itu sendiri begitu. Iya, benar. Bagaimana? Jadi yang kita sekarang kita bisa memanfaatkan kita sebagai agent change itu melalui media sosial. Bagaimana mimbar-mimbar ekspresi sudah dibuka melalui contoh dari sebuah kasus kita dapat menyatakan bagaimana pendapat kita, bagaimana kritik kita dan asumsi kita terhadap kejadian tersebut. Iya gitu. benar banget Bang. Tapi kita tidak boleh juga lupa akan paradoks dari digital ini juga begitu. Iya. Karena terkadang kita ini berpendapat dengan melanggar batas-batasnya. Sebenarnya gitu ya Bang. Iya, sebenarnya kalau kita membicarai batasan itu ketika batasan kita ketika kita sudah menghalangi hak orang gitu. Nah, mungkin itu dari kitanya mahasiswa untuk menjadi agen perubahan, yaitu mungkin lebih memanfaatkan apa yang sudah ada gitu dari media, dari semuanya gitu kan. Ya, dan zaman sekarang juga udah pada canggih gitu ya Bang. Nah, kalau seperti yang disebutkan Bang Salim juga, kalau ketika media sosial ini sudah kurang, maka di situ kita memerlukan pukulan telak. Benar enggak Bang? Iya betul. Bang, aduh. Tiba-tiba Kastrat mengatakan, ayo kita konsolidasi. Nah itu waktunya alarm merah dinyalakan. Berarti kita memerlukan kekuatan penuh untuk merealisasikan nih kekuatan kita yang sebenarnya tidak hanya dari media. Mungkin itu dari saya. Oke, wih gila. Enak banget gitu ya dari hasil ngobrol kita tadi gitu ya Bang. Oke, selanjutnya nih Bang, kan sebentar lagi ITERA ini bakal ngadain Pemira nih. Seberapa penting sih mahasiswa harus berpartisipasi di dalam acara Pemira ini? Kan banyak nih mahasiswa itu yang kayak males banget sih ngikutin acara ini. Bahkan ada orang yang golput nih untuk tidak mengikuti acara Pemira itu. Menurut abang-abang ini gimana sih tanggapannya? Boleh dari Bang Salim dulu nih Bang.
Berat juga ya. Oke, gini, kita bahas satu-satu ya dari yang paling sederhana ya. Kalau dari seorang menteri kajian strategis politik, golput itu nggak salah. Oh iya. Karena itu pilihan politik. Iya benar banget, karena semua orang itu mempunyai pilihan yang terbaik karena, buat dirinya sendiri. Betul, sepakat. Jadi kayak gini, memilih untuk tidak memilih itu adalah kebebasan politik juga. Jadi teman-teman, ya kalau misalnya teman-teman ada berpikir untuk golput, ya itu tidak salah dalam ini politik. Tapi gini teman-teman, mungkin yang salah bagi saya adalah ketika teman-teman golput karena teman-teman memang tidak peduli. Bukan teman-teman sudah melihat, sudah mengamati dan merasakan bahwa ya sudah, pilihan terbaik saya adalah golput. Itu it's okay. Tapi kalau teman-teman itu tidak benar-benar seperti tidak peduli terhadap Pemira, ataupun teman-teman merasakan Pemira itu tidak penting, teman-teman mungkin harus ingat bahwa presiden mahasiswa dan kabinetnya adalah orang-orang yang melakukan advokasi ketika teman-teman itu mendapatkan masalah di akademik teman-teman. Kabinetnya adalah yang menyediakan banding UKT ketika teman-teman merasa kesulitan untuk membayar UKT dengan jumlah sekian, dan mereka adalah orang yang mengadvokasikan cicilan UKT. Saya 3 tahun di kabinet. Dari staf magang kajian strategis, saya jadi sekretaris menteri advokasi kesejahteraan mahasiswa, dan sampai jadi menteri. Kami aktif dalam melakukan hal-hal seperti itu, dan itu ya menurut saya yang dibutuhkan dalam ruang lingkup akademik. Apa sih yang jadi kendala utama dari mahasiswa? Ya kalau nggak bisa bayar UKT. Nah iya benar gitu. Sih, makanya pilihan itulah yang harusnya mendorong teman-teman untuk yuk kita bantu bareng-bareng, kita cari orang yang memang bisa memimpin kita. Iya, karena satu suara dari mereka itu sangat penting banget untuk pemimpin kita ya, Bang. Betul gitu. Jadi kalau saran saya, pilihlah pemimpin yang pertama, dia bukan tidak punya catatan jelek, tapi dia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kesalahan karena dia. Karena semua orang juga mempunyai kesalahan, tapi tergantung dirinya sendiri mau memperbaiki kesalahan itu atau tidak ya, Bang. Iya, betul. Lalu yang kedua adalah pilihlah pemimpin yang memang representatif dari kita. Iya. Gitu. Bukan representatif dari luar. Iya, benar. Gitu. Dan yang ketiga adalah ketika teman-teman ingin memilih pemimpin, saran saya satu. Apa tuh, Bang? Saran saya satu adalah pilihlah orang yang menurut kalian dia gue banget. Wah, iya bener banget sih Bang, itu bener saran yang terakhir itu sangat-sangat kayak harus diterapin gitu ya Bang. Dia gue banget, dia visi misinya gue banget. Gue banget gitu ya. Oke, kalau dari Bang Dion ini gimana sih Bang? Kalau menurut saya sendiri ya, kalau kita tadi dari awal berbicara dengan politik, yaitu seni untuk menguasai. Nah, ketika kita memilih memasuki Pemira, kita memilih sosok yang dapat menguasai. Nah, kita harus juga memilih berdasarkan apakah dia menguasai untuk dapat berkepentingan untuk kita, atau dia menguasai untuk hasratnya sendiri gitu. Nah, itu menjadi suatu hal yang penting gitu. Karena kalau kita kaitkan dengan pengertian kita dari awal, kalau seni menguasai atau segala macam, berarti ini seperti jatuhnya ini memberi yaitu bagaimana keinginan dari individu tersebut begitu. Nah, jadi ketika kita memasuki Pemira ini, sebaiknya kita dapat memiliki aware, walaupun tadi telah dikatakan bahwa tidak memilih itu adalah suatu pilihan, tapi kita harus memiliki aware gitu. Iya, benar. Bagaimana juga tadi kita sudah di dalam Pemira ini kita sudah disediakan wadah untuk bagaimana kita dapat mendengar apa yang mimpi dari seorang presiden, bagaimana apa yang akan dibawakannya perubahan, kita sudah diberikan wadah, dan bagaimana kita aware, karena seorang pemimpin itu yang mempengaruhi bagaimana jalannya kita gitu. Iya, benar seperti banget. Yang sudah kita bahas juga, bagaimana ketika kita ingin menggunakan BBM, harganya itu menentukan seorang pemimpin. Dan juga bagaimana kita di sini di ITERA, bagaimana kita berkehidupan kampus, bagaimana kita dapat diberikan pengadvokasian oleh kabinet itu sendiri, yaitu berdasarkan pemimpin. Seorang pemimpin juga ya Bang, karena semua hal yang ada di dunia ini, istilahnya ada di kampus ini, semua itu karena yang pertama itu karena seorang pemimpin ya Bang. Jadinya kita juga harus ikut berpartisipasi lah Bang untuk memilih seorang pemimpin itu ya Bang. Ya, benar. Jadi kalau dari saya ya, memilih pemimpin itu
kalau dari pandangan pribadi saya, setidaknya dia mengetahui apa sih isi kampus itu sendiri, sudah pernah terjun di dalamnya. Karena begini, kalau dari saya, seorang pemimpin itu setidaknya harus sudah mengetahui apa permasalahan gitu. Ketika dia sudah di dalam, dia mengetahui permasalahan, mungkin ada yang ingin dirubah atau ada yang ingin pembaharuan yang dibawa, maka dia akan melakukan pembaharuan itu dan sudah mendapatkan wadah dan jabatan yang tepat untuk melakukan pembaharuan itu. Jadi dari saya kalau memilih calon presiden itu ya setidaknya sudah pernah di dalam gitu dan juga mengetahui masalah-masalah kita. Masalah-masalah yang ada di dalam kampus itu sendiri ya, Bang. Iya, benar. Nah, kemudian kalau ingin memilih pemimpin, benar gue banget yang mana ya kita harus melihat dia harus mewakili menginterpretasikan kita semua gitu. Bagaimana cara dia untuk mengakumulasikan apa yang ingin dibawanya dalam misi dia, apakah ini dapat membawa perubahan ataukah malah misi dia itu mengandung sesuatu yang dapat malah berbanding terbalik gitu ya, Bang, sama diri kita sendiri gitu. Jadi kalau saran dari saya, kalau kita diberi kesempatan untuk memilih, baiklah kita untuk menggunakan kesempatan kita memilih, karena pemimpin sangat berpengaruh untuk kita semua gitu. Karena satu suara dari kita itu sangat berpengaruh sekali ya, Bang. Bener Bang. Oke, bener banget ya, Bang. Ya, saya deg-degan. Karena lagi panas-panasnya kan. Iya, lagi panas-panasnya. Lagi panas-panasnya. Kita emang harus netral gitu. Iya, harus netral. Kita mendukung demokrasi tapi kita harus netral. Jadi agak deg-degan. Agak deg-degan ya, Bang. Waduh. Oke nih, Bang. Sosok Presma yang diharapkan menjadi Presma ITERA itu yang seperti apa sih, Bang? Ada yang bertanggung jawab, ada yang ini, ada yang itu. Gimana sih, Bang, menurut Bang Salim sendiri nih? Gini. Waduh. Agak susah nih jawabnya kayaknya. Agak berat. Iya, agak berat. Jujur ya, agak berat. Karena takutnya ketika saya ngomong itu kalian interpretasikan saya ini gitu kan. Tidak netral. Iya. Tapi saya insya Allah saya ngomong senetral mungkin ya, Bang. Sebisa saya untuk menyampaikan ya inilah yang sosok yang saya idamkan. Iya, benar gitu. Banget. Pertama adalah orang yang karena saya dari SD, SMP, SMA dan kuliah itu ada di ruang lingkup pendidikan yang sifatnya nasional gitu. Saya selalu percaya bahwa pemimpin itu adalah orang yang mau berkorban. Mau mengabdikan dirinya untuk kepentingan orang banyak. Iya, benar banget. Dia adalah orang yang siap untuk mengotori tangannya untuk kepentingan orang banyak gitu. Dia adalah orang yang tahu gimana caranya memposisikan orang lain. Iya, benar. Gitu. Dia adalah orang yang bebas dari intervensi orang lain. Iya. Gitu. Oleh sebab itu gini, ada satu kata-kata bagus dari salah satu YouTuber ya Ferry Irwandi. Dia bilang, ketika seseorang mengambil kebijakan yang tidak populer, dia sedang mempertaruhkan karir politiknya. Gitu. Iya, benar banget itu. Dan selama di Kastrat, alhamdulillahnya kami tidak mendapat intervensi dari manapun. Kami ya sesuai dengan ya, sekalipun itu kebijakan tidak populer, kita bikin yang namanya program-program kayak sekolah Kastrat. Kita bikin yang namanya duduk bareng Kastrat. Ini salah satu elaborasinya ya. Ya, promosi juga. Kita bikin kegiatan seperti lokakarya dan lain sebagainya. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang populer. Orang-orang yang mungkin malas untuk dengerin politik itu. Untuk dengerinnya gitu tanpa orang yang suka gitu kan. Kalau orang yang suka pasti juga pengen banget dengerinnya. Tapi kalau orang yang nggak suka ya udahlah, malas, lebih baik kayak gini, lebih baik kayak gitu ya. Betul. Bang. Tapi fokusnya satu, esensinya. Iya, benar. Esensinya. Kalau dia memang pemimpin yang rela untuk mempertaruhkan karir politiknya untuk kepentingan orang banyak, melakukan hal-hal yang memang tidak populer dengan alasan dengan pertaruhan karir politik dia dengan untuk kepentingan orang banyak, kayak contohnya mungkin dia mengambil suatu hal yang orang-orang ini kenapa sih, ini kenapa gitu. Iya. ya kayak misal nih ada orang-orang lagi kesusahan tapi dia memilih untuk tetap menjaga pajak ada. Itu kan tidak populer ya? Iya, benar banget. Tapi kalau kita lihat itu ya memang pajak itu masih diperlukan untuk menjaga supaya negara tetap ada. Iya, karena kalau seandainya nggak dipulihkan juga pasti bakalan susah juga ya, Bang, buat kedepannya. Walaupun ada orang yang susah tapi kita juga bingung juga untuk ngadepinya itu seperti apa ya, Bang? Betul. Jadi kita butuh pemimpin yang kayak gitu loh. Nah, iya. Pemimpin yang berani ngambil kebijakan tidak populer.
gitu. Bukan pemimpin yang ngikut ya kepentingan masa, Ya kayak ngikut, ngikut. Gitu. Ya oke, kalau misalnya dia tidak, kita ngomongin skala nasional. Kalau skala Pemirsa takutnya saya ini gitu. Iya, Kita pakai skala nasional lagi aja. Panas-panas ya, Lagi Bang. panas soalnya. Lagi panas. Jadi kayak contoh di nasional, kenapa Jokowi tidak memutuskan untuk ya udah semua orang nggak usah bayar pajak aja, kita pakai penghasilan ini. Bisa, tapi pasti ada dampaknya juga. Ada dampaknya gitu. Nah, pemimpin saya bukan pro Jokowi, sorry. Iya. Saya nggak pro Jokowi, tapi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemimpin-pemimpin besar, sekalipun dia mungkin di demo, sekalipun ini, tapi setelah kita rasakan memang berdampak gitu. Itulah yang saya sebut berani mengotori tangannya sendiri gitu. Iya, benar. Dia berani berkorban gitu. Berani berkorban untuk kepentingan orang lain tanpa memikirkan kepentingan diri sendirinya juga ya, Bang. Betul. Jadi pemimpin yang bagi saya adalah dia bukan orang yang memilih, bukan orang yang posisinya saya menjadi karena ini, tapi pemimpin yang menurut saya benar-benar pemimpin adalah ketika ditanya kenapa kamu menjadi pemimpin, ini adalah panggilan hati saya untuk mengabdi. Nah, itulah pemimpin yang gue banget. Wah, keren banget ya, Bang. Oke, tadi kan udah dapet penjelasan nih tentang pemimpin yang ada di ITERA ataupun di nasional dan lainnya dari Bang Salim. Nah, kalau untuk Bang Dion sendiri, menurut Bang Dion gimana sih, Bang? Kalau dari saya sendiri itu saya setujunya ketika seorang pemimpin di ITERA ini sebagai seorang presiden mahasiswa yang dapat memberikan KM itu apa? Memberikan pandangan stigma orang kepada KM itu bagaimana gitu. Jadi dia dapat membuat pemikiran-pemikiran kita ini mengenai KM itu apa begitu. Karena sampai sekarang pun ketika saya pada masa TPB dan belum mengenal KM itu lebih jauh dan kabinet-kabinetnya, pemikiran saya tentang KM itu sesuatu hal yang biasa saja begitu. Jadi kita memerlukan sosok pemimpin yang dapat memberikan warna bahwa KM itu apa, KM ITERA itu apa begitu. Iya, benar banget. Bagaimanapun cara dia struggle, perjuangan dia dalam memberikan warna itu, kita sangat membutuhkan pemimpin yang seperti itu. Karena kita ini tergolong kampus baru ya, dan bagaimana kita dapat dikenal banyak orang ya. Iya, dikenal oleh kampus-kampus lain dengan KM ITERA dengan ciri khasnya itu apa, melalui pemimpinnya mungkin. Iya. Atau dari bagaimana kebijakan-kebijakan dari pemimpinnya untuk membawa warna KM ITERA itu bagaimana begitu. Jadi kita memerlukan pemimpin yang seperti itu, karena pada dasarnya ketika KM ITERA itu sudah memiliki warna dan memiliki marwah, maka semua dapat berjalan dengan baik begitu. Karena permasalahan yang masih kuat sekarang yaitu ketika KM ITERA kabinet sendiri susah untuk mengumpulkan keluarga mahasiswa begitu. Setiap mahasiswa yang ada di sini, karena banyak pandangan stigma dari setiap mahasiswa bahwa ketidakpeduliannya dengan kabinet sendiri atau KM ITERA itu ya tidak mempengaruhi apa-apa begitu. Padahal setiap kepedulian kita sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi banget ya, Bang, buat si KM ITERA ini, buat di kampus kita itu sendiri. Benar. Jadi kita memerlukan seorang pemimpin yang dapat memberikan warna pada KM ITERA ini, memberikan ciri khasnya sendiri dan dapat membawa KM ITERA ini jauh lebih besar. Iya, benar banget. Wah. Oke, Bang. Itu dia ya, Bang, pembahasan singkat kita di sore hari ini tentang pentingnya literasi politik di dunia kampus. Ini bersama Bang Salim dan Bang Dion dari Farmasi dan dari Perencanaan Wilayah dan Kota. Oke, kalau seandainya ada mahasiswa nih ataupun ada dari orang-orang di luar pengen nanya-nanya dan pengen menggali lebih dalam lagi tentang literasi politik atau tentang politik di dunia kampus ini, boleh nih bisa menghubungi Bang Salim, boleh nggak, Bang? Ya boleh. Boleh banget. Sama cewek-cewek. Waduh, cewek-cewek ya. Ya bisa cek IG saya Prayoga Salim. Wah, kalau untuk Bang Dion? Saya Dion Storus Paner. Wah, jangan lupa dicatat ya buat ITERA Friends yang ada di rumah, IG Bang Salim dan IG Bang Dion tadi. Oke, atau juga bisa mau kepoin IG aku nih, Dina Suryani @2 ya. Oke, numpang promosi dulu ya, Bang, di sini ya, Bang. Nah, itu dia pembahasan tentang pentingnya literasi politik di dunia kampus ya, Bang. Dari Bang Dion atau Bang Salim ada tambahan atau udah cukup, Bang? Apa ada yang mau disampaikan lagi atau ada yang kurang gitu ya, Bang, dari pertanyaan tadi, tapi pengen banget nih buat nyampeinnya buat ITERA Friends yang ada di rumah. Mungkin hitungannya closing statement ya? Ya, boleh juga sih, Bang, atau mau tambahan lagi gitu, Bang, enggak. boleh juga.
juga. Mungkin hitungannya closing statement aja lah ya. Mungkin dari Dion dulu atau dari saya? Oh ya, oke. Mungkin teman-teman untuk merawat demokrasi kampus itu nggak jauh dari pergerakan. Nah, pergerakan mahasiswa ini saya akui kita mengalami yang namanya stagnansi dalam bergerak. Kita mengalami sesuatu yang kita bisa bilang tidak ada nih perubahan dari apa yang kita lakukan gitu, apa yang teman-teman perjuangkan. Nah, ketidakada harapan itu yang menurut saya berbahaya. Itu yang diinginkan oleh orang-orang yang tidak ingin ada keadilan di Indonesia gitu. Nah, sedangkan bangsa kita ini dibangun oleh harapan gitu. Ketika orang-orang sudah mulai kehilangan harapan, ketika orang-orang sudah tidak ada trust lagi, bagi saya itu tidak boleh terjadi di KM ITERA. Iya, itu tidak boleh terjadi di lingkungan kampus ITERA. Indonesia ini dibangun oleh harapan. Ketika kita menghadapi bangsa barat yang ingin menjajah kita kembali setelah pasca kemerdekaan, kita hanya memegang harapan dan bambu runcing istilahnya. Iya, istilahnya itu ya, Bang. Ketika kita melihat adanya pemimpin yang otoriter yang di-backing oleh dunia luar gitu, kita berani untuk menyuarakan, kita melawan ABRI saat itu. Iya. Yaitu dengan harapan. Dengan gitu. Harapan semuanya itu pasti dengan harapan, semoga harapannya itu menjadi yang lebih baik gitu ya, Bang. Betul. Oleh sebab itu kami dari KM ITERA ingin menjaga harapan itu. Kami dari kabinet KM ITERA akan menjadi pembawa obor dari jalan panjang menuju keadilan rakyat Indonesia. Kami dari kabinet KM ITERA ingin menjadi pelopor, teman, saudara, pemimpin buat teman-teman yang masih punya harapan atau yang sudah tidak ada harapan, untuk ayo kita bersatu lagi bahwa Indonesia didasari oleh harapan, adil dan makmur. Oleh sebab itu teman-teman mohon untuk semua yang ada nonton, teman-teman ITERA Friends, teman-teman dari mungkin yang nonton live ini, harapan itu masih ada, harapan itu ada di kabinet KM ITERA. Hidup mahasiswa. Kalau untuk Bang Dion sendiri gimana nih Bang? Kan tadi udah dari Bang Salim nih closing statementnya. Untuk Bang Dion gimana nih Bang? Mungkin kalau dari saya ya, saya ingin mengatakan begini. Kita seorang mahasiswa yang memiliki kepedulian begitu dan pada dasarnya harus begitu. Kenapa? Karena dari kepedulian itu kita dapat menghasilkan sesuatu yang besar. Kami di sini dari kabinet sendiri, terutama kajian strategi dan politik, kami yang berhubungan dengan pergerakan begitu. Bagaimana kepedulian teman-teman akan pergerakan-pergerakan yang ada di ITERA maupun juga bagaimana pergerakan-pergerakan kita sebagai mahasiswa untuk skala mungkin skala Lampung dan juga skala Indonesia. Mungkin itu yang kami butuhkan kepada dari teman-teman semua untuk menjaga kepeduliannya terhadap kampus kita sendiri, karena kepedulian kalian itu yang membuat semangat bagi kami di kabinet sendiri untuk melakukan pergerakan. Karena apapun yang kami lakukan di sini tanpa kepedulian kalian, maka itu akan menjadi suatu hal yang sia-sia begitu. Karena kepedulian itu nomor satu ya, kepedulian kalian lah yang menjadi api bagi kami untuk menjaga obor semangat perjuangan kami. Gitu deh. Oke Bang, oke itu tadi udah disebutin oleh Bang Dion dan Bang Salim banyak banget ya udah tentang literasi politik di dunia kampus itu. Nah kalau seandainya ITERA Friends yang ada di rumah pengen nanya-nanya lebih dalam lagi nih tentang literasi politik di dunia kampus itu, bisa langsung DM Bang Dion dan Bang Salim ya. Oke kalau gitu cukup sekian ya Bang, dan untuk cukup sekian juga untuk ITERA Friends live streaming sore pada hari ini dengan tema pentingnya literasi politik di dunia kampus. Aku Dina Suryani selaku host pada sore hari ini pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye.